Masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan Saya terus. nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Ya, bagaimana? Walaupun dia suka, ya striker ini senang. Dia sudah membuka diri ingin memperkuat tim Indonesia. Ya, ini striker yang tidak main-main, ini grade A. Ya, buat teman-teman ini clue yang saya kasih. Ya, spill buat teman-teman. Tapi belum bisa disebutkan siapa itu. Siapa striker tersebut. Menjadi rahasia. Kita tunggu, ini tadi kami dengan Pak Dirjen Ahu, kemudian juga yang sangat penting kami tetap menunggu waktu yang mereka di sana, karena terkadang mereka yang ada di anak-anak pemain ini yang sulit untuk menentukan waktu untuk secepatnya datang. Kalau kami dalam kesempatan pertama kami mohon mereka untuk segera datang ke Indonesia. Ini kami lagi. Datang demi panggilan hati, Joel Pirus sudah tiba di Jakarta, siap negosiasi dengan Erick Thohir demi gabung timnas Indonesia. Jakarta kembali menjadi sorotan besar dunia sepak bola internasional. Ribuan pasang mata tertuju ke ibu kota setelah kabar mengejutkan beredar, Joel Pirus, penyerang muda yang sedang meniti karir gemilang di Liga Inggris, akhirnya mendarat di Indonesia. Kedatangannya bukan untuk liburan atau urusan klub, melainkan demi satu tujuan yang dianggap suci, memenuhi panggilan hati untuk memperkuat timnas Indonesia. Momentum ini menjadi babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia bermimpi memiliki penyerang kelas Eropa yang bisa mengangkat daya saing Garuda di pentas dunia. Kini, mimpi itu selangkah lebih dekat menjadi kenyataan. Hari itu, suasana Bandara Soekarno-Hatta berubah menjadi lautan merah putih. Ribuan supporter timnas Indonesia rela menunggu berjam-jam demi menyambut kedatangan Joel Pirus. Poster-poster bertuliskan "Welcome Home Joel Pirus" dibentangkan, lagu-lagu kebanggaan timnas dikumandangkan, dan bendera merah putih berkibar di udara. Kehadiran Joel Pirus di Jakarta bukan sekadar hasil lobi formal atau tawaran besar dari PSSI. Ada faktor emosional yang tak bisa diabaikan, panggilan hati. Pirus, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarganya, merasa ada ikatan kuat dengan negeri ini. Meski lahir dan besar di Belanda, rasa kebersamaan dan kedekatan dengan tanah leluhur selalu menempel dalam dirinya. Kesempatan untuk membela timnas Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada akar budaya yang mengalir dalam darahnya. Baginya, ini bukan sekadar soal sepak bola, tetapi juga identitas dan kehormatan. Setelah tiba di Jakarta, agenda utama Joel Pirus adalah melakukan negosiasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan ini dipandang sebagai langkah krusial sebelum proses naturalisasi benar-benar dimulai. Erick sendiri menyambut dengan tangan terbuka. Sebagai sosok yang memiliki visi besar membawa Indonesia ke Piala Dunia, ia melihat kehadiran Pirus sebagai aset berharga. Negosiasi ini bukan hanya tentang kontrak atau administrasi, tetapi lebih pada penyamaan visi, bagaimana Pirus bisa menjadi bagian penting dari perjalanan besar timnas Indonesia. Nama Joel Pirus bukanlah sosok asing di dunia sepak bola Eropa. Pemain kelahiran tanggal 2 Agustus tahun 1999 ini memulai karir di Akademi PSV Eindhoven, salah satu klub besar Belanda. Ketajamannya sejak usia muda membuatnya cepat naik ke level profesional. Setelah berpetualang bersama Swansea City di Championship, ia kemudian pindah ke Leeds United. Di klub Inggris tersebut, Pirus semakin matang sebagai penyerang. Gol-golnya di liga yang penuh persaingan membuktikan kualitasnya sebagai striker yang bisa diandalkan. Kini, dengan usia yang masih produktif, ia datang ke Indonesia membawa pengalaman Eropa dan ketajaman yang sangat dibutuhkan Garuda. Indonesia selama ini selalu menghadapi masalah di lini depan. Penyerang lokal kesulitan menembus pertahanan lawan di level internasional. Meski ada beberapa talenta potensial, kehadiran seorang striker murni dengan pengalaman Eropa akan menjadi perbedaan besar. Pirus memiliki keunggulan dalam finishing, pergerakan tanpa bola, serta kemampuan duel udara. Kombinasi ini akan memberi dimensi baru bagi serangan timnas. Bayangkan duetnya dengan pemain-pemain naturalisasi lain atau talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand.
serangan Indonesia bisa menjadi lebih variatif dan berbahaya. Langkah ini tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan penuh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sejak awal sudah menegaskan bahwa sepak bola adalah bagian dari proyek besar nasional. Target lolos ke Piala Dunia 2026 bukan sekadar wacana, melainkan agenda strategis. Karena itu, proses naturalisasi Peru dipastikan akan berjalan lebih cepat. Dukungan dari Kementerian Hukum, DPR, dan lembaga terkait akan mempercepat jalannya administrasi. Dengan kecepatan proses, peluang Peru tampil di round 4 kualifikasi Piala Dunia semakin besar. Respon publik, antusiasme publik begitu luar biasa. Media sosial penuh dengan tagar-tagar Welcome Peru dan tagar Garuda Newera. Supporter memandang kedatangan Peru sebagai momentum kebangkitan timnas. Bahkan, banyak yang menyebut ini sebagai generasi emas kedua, setelah kehadiran nama-nama naturalisasi sebelumnya. Meski begitu, ada juga sebagian suara kritis yang mengingatkan pentingnya pembinaan pemain lokal. Namun, mayoritas tetap optimis bahwa kehadiran Peru justru akan memacu kompetisi sehat. Pemain muda lokal akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas agar bisa bersaing di level yang sama. Efek psikologis di round 4. Jika proses naturalisasi rampung tepat waktu, kehadiran Peru di skuad Garuda akan membawa dampak psikologis yang signifikan. Untuk lawan, tim seperti Arab Saudi, Iran, dan Jepang akan memandang Indonesia dengan cara berbeda. Mereka tidak bisa lagi menganggap Garuda sebagai tim lemah. Untuk tim sendiri, pemain lokal akan mendapat suntikan semangat karena memiliki partner berkelas Eropa. Untuk pelatih, Patrick Kluivert akan memiliki opsi taktik lebih variatif, dari formasi klasik 4-3-3 hingga skema 2 penyerang. Ekonomi dan citra global. Kedatangan Peru bukan hanya tentang sepak bola. Ini juga soal ekonomi dan citra bangsa. Kehadirannya akan meningkatkan daya tarik timnas Indonesia di mata dunia. Penjualan tiket, merchandise, hingga hak siar televisi diprediksi melonjak. Selain itu, media asing pasti akan meliput langkah berani Indonesia ini. Dunia akan melihat bahwa Indonesia bukan hanya negara pencinta sepak bola, tetapi juga negara yang serius membangun kekuatan untuk bersaing di panggung global. Jalan panjang yang baru dimulai. Meski sudah tiba di Jakarta dan siap negosiasi, perjalanan Joel Peru bersama timnas Indonesia baru saja dimulai. Masih ada proses panjang, naturalisasi resmi, adaptasi dengan rekan setim, hingga menemukan chemistry di lapangan. Namun, dengan dukungan penuh federasi, pemerintah, dan supporter, semua tantangan itu bisa dilalui. Inilah jalan panjang menuju transformasi sepak bola Indonesia, dan Peru menjadi bagian penting dari perjalanan itu. Kedatangan Joel Peru ke Jakarta adalah lebih dari sekadar transfer pemain. Ini adalah simbol panggilan hati, dedikasi, dan harapan baru bagi bangsa. Dengan resminya ia siap bernegosiasi dengan Erick Thohir, pintu menuju era baru sepak bola Indonesia semakin terbuka. Garuda kini memiliki senjata tajam di lini depan. Dengan Peru, mimpi tampil di Piala Dunia 2026